Bapa, yang terbaik turun bagi anak-anak-Mu pagi hari ini. Tidak ada yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati. Roh Tuhan kuat kerja dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan kami terima makanan yang terbaik hari ini buat jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita mau belajar tentang sesuatu yang berurusan dengan hati dan cara berpikir. Saudara, kita mesti belajar menguatkan hati, dan kita harus mengubah cara berpikir kita. Sekarang mari kita baca firman Tuhan. Ada satu bagian kisah yang menurut saya sebenarnya itu sangat menentukan sekali. Sebenarnya ini sebelum orang Israel 40 tahun berputar di padang gurun, ada satu kejadian yang harus mereka lewati dan sayang mereka tidak bisa lulus dengan baik. Ulangan pasal yang pertama, Kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya mau bacakan buat saudara. Ulangan pasal pertama, lihat mulai ayat yang ke-20. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita, dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sampai sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kalau Anda membaca di dalam perikop yang kira-kira 13-14 ayat ini, ada banyak kekayaan yang ajaib. Salah satunya kalau Anda baca, Tuhan mengatakan dia seperti seorang ayah yang mendukung, mendampingi anaknya sampai mencapai apa yang harus dicapai oleh anak-anaknya. Saudara sekalian, ada begitu banyak hal sebetulnya. Kemarin saya katakan waktu seminar, mengapa ada cara berpikir orang Yahudi
yang mereka hanya 14 juta di seluruh dunia, 0,02%. Anda melihat dalam gambar itu, begitu banyak produk yang hebat yang mereka hasilkan, dan mereka menguasai dunia. Kalau Anda membaca terus firman Tuhan, di dalam apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan katakan, terselip terlalu banyak hal yang luar biasa. Kalau Anda berpikir lain, pasti lain. Seseorang berkata begini, yang penting buat saya kasih duit anak-anak saya. Itu penting buat saya kasih duit. Alkitab tidak mengajar begitu. Seorang ayah bukan memberi uang, tapi dia harus dampingi anaknya sampai mencapai akan destininya. Amen, saudara. Ada orang berkata, yang penting saya beri dia gelar. Tidak begitu juga. Begitu Anda sudah berikan gelar, itu bagian daripada pendampinganmu. Pak, anak saya nggak bisa diatur, Pak. Ya serahkan dalam tangan Tuhan sih. Tapi doamu tetap buat dia. Semau seperti apa. Kalau Anda doakan satu hari, Tuhan akan bertindak atas hidupnya. Entah dengan cara seperti apa, tidak ada yang orang tahu, tapi Tuhan pasti bertindak. Saudara sekalian, ini bagian di luar dari apa yang kita mau bicarakan. Anda baca di Alkitab, Musa mengatakan dengan urapan Roh Kudus, Tuhan seperti seorang ayah yang menyertai anaknya, sehingga sampai kepada apa yang Tuhan mau. Saya percaya, siapa yang percaya kita punya Bapak di sorga yang luar biasa, Bapak di sorga akan dampingi hidup kita sampai kita mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, ini sebuah masalah yang sebetulnya seharusnya kalau mereka itu lulus, hidup mereka itu akan luar biasa. Nah, saya berdoa supaya Anda dan saya didapati Tuhan lulus ketika sampai pada poin ini. Hari itu mereka sampai di pegunungan Amori di daerah namanya Kades Barnea. Dan pada waktu mereka tiba di sana, sudah di depan pintu tanah Kanaan. Sebetulnya ini sebuah perjalanan yang sudah enak. Karena tadinya sebetulnya mereka bisa langsung, tapi lewat daerah orang Filistin. Nah, waktu mereka lewat daerah orang Filistin, Tuhan berkata begini, nanti mereka kecewa. Kalau harus menghadapi peperangan, udahlah, aku bawa mereka muter sedikit. Dibawa muter, menghindari peperangan yang bisa mengecewakan. Lalu mereka sampai di Kades Barnea, dan Musa berkata, majulah, dudukilah negeri ini. Ini loh tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tinggal bung masuk. Dan mereka selesaikan. Lalu kemudian saudara sekalian, apa yang terjadi? Rakyat berkata begini kepada Musa. Musa, sebelum kita semua ini maju ke depan, masuk. Bagaimana kalau kita kirim beberapa orang di antara kita, kita lihat dululah keadaan negeri itu seperti apa. Kita lihat dulu sebetulnya kotanya bagaimana, orangnya seperti apa, hasil tanamannya, hasil buminya seperti apa. Lalu kemudian Musa berkata, hal itu kupandang baik. Lalu kemudian mereka mengutus 12 orang. Dan 12-12-nya adalah pemimpin. Musa berkata, kamu masuk, kamu selidiki, bawa hasil negeri itu, lapor kepada kami. Dan justru itulah masalahnya. Pada waktu mereka berkata, kita ngintip dulu ini, apa yang Tuhan mau beri. Dan Musa mengiyakan. Pak, kenapa Musa mengiyakan? Ya manusialah. Mayoritas bersuara seperti itu. Dan kelihatannya tidak ada yang jahat. Ya apa boleh buatlah, beri. Yang kedua, kalau orang terus berkonfrontasi, lama-lama capek juga sih saudara. Dan dia pikir, sudahlah ini bangsa memang susah diatur, ada usulan baik, kalau aku tolak alasannya apa? Bukankah orang selalu berkata, mengapa tidak boleh? Karena orang tidak pernah mengerti apa resiko yang dihadapi. Dan akhirnya Musa mengakui, hal itu kupandang baik.
Lalu kita mengutus 12 orang. Begitu mereka masuk, mereka lihat, mereka balik. Yang 2 berkata, wah hebat bener, negeri yang luar biasa. Tapi yang 10 berkata, memang hasilnya hebat, tapi, dan ngomongnya sudah lebay banget saudara. Kubunya ya bentengnya sampai ke langit. Dan itu orang percaya loh. Dan sejak itu Tuhan berkata, dia marah sekali. 40 hari, aku beri kamu kesempatan mencicipi lihat tanah Kanaan. Kamu pulang membawa kabar buruk. Dan kamu berontak melawan aku. Bayar dengan 40 tahun. Saudara sekalian, saya tidak ingin ada di antara kita yang hidupnya muter-muter 40 tahun. Tidak jelas. Dan hari ini saya ingin ajak kita belajar. Saya mencatat untuk saudara hari ini, paling tidak ada 4 poin yang Tuhan mau tunjukkan pada hari ini. Yang pertama, saudara, untuk orang yang namanya percaya, sebetulnya dibutuhkan ketulusan. Polos seperti anak-anak. Percaya ya, sudah percaya saja. Begitu Anda campur dengan yang namanya pengetahuan manusiamu, Anda berkata, lu percaya ya percaya, tapi itu masalah. Karena manusia itu sebetulnya selalu begini saudara. Dia selalu ingin melihat, baru kemudian dia mau mencicipi. Sedangkan Alkitab mengajar kita taste and see. Kecap dulu, baru dilihat. Mana ada orang, dia diminta, tutup matamu, saya akan masukkan makanan ke mulutmu. Mana ada? Dia berkata, saya mau lihat dulu, lu mau masukin saya apa? Jangan-jangan rebusan kepala tikus. Menjijikkan. Tapi Alkitab berkata, kecap dan lihatlah, taste and see. Kecap dan lihat. Tuhan berkata, maju. Dia berkata, lihat dulu ya Tuhan. Nanti jangan-jangan ada sesuatu di situ. Itu sudah nggak percaya loh. Dan buat seorang bapak yang sedang mendampingi anaknya untuk mencapai tujuannya, apa yang dia omongin anaknya tidak percaya, itu menyakiti hatinya. Selalu orang berkata, nanti gimana? Di depan ada apa? Kan kita perlu ngerti dong. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Pak, tapi kan kita perlu ngerti. Ayo lihat beberapa bagian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Matius pasal 6, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup dengan Tuhan, Anda mesti punya cara berpikir, cara hidup, sikap hati yang simple aja. Percaya. Lah besok gimana? Percayalah. Hari ini dia beresi, besok dia beresi. Kalau Anda membaca Alkitab The Message, dia berkata, Tuhan mengatakan, give your entire attention, berikan seluruh perhatianmu to what God is doing right now. Atas apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang ini. Fokus perhatianmu kepada yang sekarang ini Tuhan mau apa. And don't get woke up
about what may or may not happen tomorrow. Dan jangan kacau, bingung, memikirkan terlalu rumit dengan apa yang bakal atau tidak bakal terjadi besok. Saudara, kalau Anda punya problem, Anda akan berkata, besok gimana ya? Besok gimana ya? Yesus berkata, sekarang Tuhan mau ngapain? Sekarang ini. Beri seluruh perhatianmu kepada apa yang sekarang ini Tuhan sedang kerjakan. Jangan engkau dikacaukan, fokusmu kemudian rusak dengan engkau berkata, besok terjadi nggak ya? Atau nggak terjadi ya? Itu yang dikatakan, besok ada kesusahannya sendiri. Dan Tuhan mengatakan, God will help you deal with. Tuhan akan menolong kamu berurusan dengan apapun hal-hal yang berat yang akan datang jika masa itu memang datang dalam hidupmu. Nanti Tuhan akan bantu Anda untuk ngurusi itu. Saudara belajar untuk step by step. Ngikuti apa yang Roh Kudus katakan itu penting dalam kehidupan kita. Karena sebagian besar dari Anda dan saya tidak akan pernah bisa tahu ke depan ini bakal seperti apa. Mari jalani hari ini dengan Tuhan dengan percaya. Wah Pak, saya kalau mikirkan ke depan saya kacau begini. Berhentilah. Mari percaya hari ini Dia berikan satu langkah buat kita. Besok ada langkah berikutnya. Hari ini Dia berikan satu jurus kepada kita. Besok jurus baru keluar. Seperti apa Pak? Belum dikerjakan. Nunggu besok. Karena belum waktunya. Seringkali kita berkata, saya minta semua jurusnya sekarang. Tuhan berkata, Gusti Allah sopo, kowe apa aku? Mari belajar percaya. Setiap hari ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau Anda punya Alkitab The Message, kalimatnya bagus, dikatakan trust God from the bottom of your heart. Percayalah kepada Tuhan dari dasar hatimu yang paling dasar. Don't try to figure out everything on your own. Jangan coba kau bayangkan sendiri, analisa sendiri, coba mengerti sendiri dengan caramu. Listen for God's voice in everything you do. Belajar untuk dengerin suara Tuhan dalam apapun yang kau lakukan. Everywhere you go, kemanapun engkau pergi. Dan dikatakan, He is the one. Dialah satu-satunya itu who will keep you on track. Yang akan terus membawa Anda pada track saudara. Amen saudara. So belajar percaya. Sampingkan, buang semua suara yang seperti lebah yang berdengung di telinga kita. Yang ujungnya hanya membuat kita jadi orang yang sangat ragu-ragu. Setiap kali Anda ragu ini, mau ini ragu. Sampingkan. Coba lihat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca banyak ayat pagi hari ini. Yakobus pasal yang pertama. Ayat 6, 7, dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So yang pertama, kalau Anda percaya, just believe. Only believe. Saya punya patung dari Smith Wigglesworth. Kira-kira 20 cm.
Saya punya 2. Diberi oleh seorang hamba Tuhan. Saya taruh di kantor satu. Dia sedang berdiri membawa Alkitab kecilnya. Ini bekas tukang ledeng sebetulnya. Yang dipakai Tuhan dan membangkitkan katanya lebih dari 20 orang mati. Luar biasa. Dan dia bertobat oleh karena istrinya. Ini orang tukang ledeng kasarnya luar biasa. Satu hari istrinya berkata, Smith, aku mau ke gereja. Karena itu malam Natal. Dan di Eropa sedang turun salju. Smith berkata, kalau kamu pergi keluar dari pintu ini, aku tidak akan bukakan pintu. Kamu tidur di luar. Istrinya ini orang yang mengabdi kepada Smith, kepada suaminya luar biasa. Tapi cintanya ke Tuhan juga tidak pernah bisa diganggu-gugat. Dalam kesaksian itu, istrinya berkata, Smith, aku mengasihimu. Tapi ini Natal. Buat aku seperti hari ulang tahun Tuhan Yesus. Aku harus pergi. Dia pergi ke gereja. Pulang, sudah cukup larut malam. Salju dingin di luar. Dia buka pintunya, dikunci dari dalam. Diketok-ketok, saudara. Sampai tengah malam, nggak dibukain. Kejem. Ngamuk. Akhirnya setelah sekian jam nunggu, mungkin kasihan juga sama istrinya, dibukain sambil diomel-omelin. Begitu dia masuk ke rumah, dia tanya, Smith, kamu sudah makan? Makan dari mana? Kamu tinggal pergi. Dia tidak mengeluh, dibuatkan sup, buat suaminya makan. Suaminya lihat itu. Dia berkata, ada orang yang kamu ikuti, yang aku juga mau, kalau itu membuat kamu seperti itu. Ngerti, saudara? Smith lahir baru, terima Tuhan Yesus. Dan ini tukang ledeng. Tidak ada basa-basi. Kalau doain orang kasar. Satu hari ada seorang ibu, tumor di perutnya, saudara. Datang, Smith, doain aku. Anda tahu cara mendoakannya? Didorong ke tembok, jebret, dipukul perutnya, bam, teriak, sakit kan saudara? Tukang ledeng, mukul, bam, yang sekejap tiba-tiba darah keluar, sur, kempes saudara, waras. Yang paling dramatis adalah ketika istrinya meninggal. Tiba-tiba istrinya meninggal, dibentak istrinya, dalam nama Yesus, bangun, bangun istrinya. Terus dimarahi. Kenapa kamu bangunkan aku? Oh, kenapa kamu mati? Ya aku panggil pulang. Lagi enak-enak di surga. Kok suruh hidup lagi itu kenapa? Kamu sudah enak. Oh no, ya sudah. Kelak mati lagi saudara. Only believe. Tuhan cari sebetulnya orang-orang yang bisa pokoknya dengan tulus saja. Tapi susah. Tadi saya berkata suara berdengung di sekitar kita itu selalu akan menarik kita ke segala jurusan yang membuat kita nggak bisa percaya. Ujungnya cuma bimbang terus setiap kali. Saya punya 4 gambar. Coba tunjukin gambar. Saya punya 4 gambar karikatur bagus sekali. Nah, mulai dari yang ujung atas ya. Seorang suami istri, engkong dan mak ini, naik keledai. Satu keledai dinaikin berdua. Lalu orang-orang berkata, Mbah ini kok jahatnya kayak ngono. Keledai satu kok dinaikin berdua. Keledai sudah tua gitu dinaikin berdua. Tidak punya kebinatangan ini orang ini. Wis tua kok jahat. Udah kan? Terus dia bilang, ya benar juga ya katanya. Ya sudah, istrinya berkata, aku sing ngalah dah, kamu yang naik. Ya katanya. Istrinya turun, lakinya naik. Orang berkata gini, laki tidak tahu diri, bukannya istrinya yang seharusnya naik keledai, kamu yang nuntun katanya. Dasar katanya. Ini laki sungguh-sungguh selfish, mementingkan diri sendiri, tidak cinta sama istrinya, diomeli. Terus dia ngomong sama istrinya, betul juga ya.
Seharusnya kamu yang naik. Ya, katanya. Ganti. Istrinya naik keledai. Dia nuntun di belakangnya. Orang ngomong lagi. Laki goblok. Diperlakukan kayak jongos sama istrinya kok mau. Yang kepala rumah tangga siapa? Goblok tenang. Nyonya enak-enakan. Numpak keledai. Kowe sing kerja ning mburi ndorong keledainya. Dasar laki-laki goblok. Dia berkata, stupid man. Goblok. Bingung toh. Naik berdua dibilang kejam. Naik sendiri dibilang egois. Istrinya yang naik, dia berjalan. Kemudian dibilang apa? Goblok. Wes turun aja. Kita nggak usah naik keledai. Kita jalan bersama keledai. Orang ngomong gini. Inilah tolol bener. Naik keledai aja tidak tahu caranya. Terus dia pakai. Sembelih keledainya begitu saudara. Mau diapain? Di dunia ini ada banyak suara. Kalau Anda jadi umat Tuhan yang nginjil terus. Nanti ada orang berkata gini. Nginjil terus. Nggak do marah bagaimana? Tapi Anda nggak nginjil, orang berkata, nggak nginjil ya nggak berani ya. Apapun yang Anda lakukan, selalu orang akan mencerca. Dan ujungnya membuat kita cuma bimbang. Ini lo lihat gambar ini. Jadi harus bagaimana Pak? Apa katanya Tuhan? Kalau hidup kita terus diombang-ambingkan, berat. Ada orang yang hobinya dengar gosip. Katanya. Maaf ya, gosip itu seperti kentut. Nyata, tapi tak ada. Tak jelas dari mana, tapi berasa. Ya kan? Hanya begitu aja. Orang kok hidup dikendalikan oleh kentut. Saya pernah, saudara, masuk lift rame-rame dengan banyak orang. Dek, begitu nutup, ada des. Mau apa? Mau teriak. Nanti ada yang tersinggung. Kalau ada Pak Hasto lain kita langsung berkata, kamu ya yang berbuatnya, masih gitu. Tapi dia itu kalau tuh laporan, des, keluar gitu, lapor, keluar. Pasti dia lapor. Tapi kalau nggak ada dia, siapa tertuduh yang kita bisa salahkan? Mungkin di choir sering tuh. Lagi susah. Apa katanya Tuhan aja, saudara? Amen. Kalau Anda dengar katanya. Hidupnya seperti ini. Dinaikin berdua dikira jahat. Dinaikin sendiri dikira selfish. Istri yang naik, dia yang jalan dipikir goblok. Nggak dinaikin dipikir apa? Wah, mudingin naik. Keledai aja nggak tahu. Semua salah. Saya berdoa kita belajar ikut apa katanya Tuhan. Amen, saudara. Oh Pak, dengar nasihat, baik. Semua hadapkan ke Tuhan. Dan bukan jadi suara Tuhan. Biarkan Tuhan yang punya suara. Hanya Dia yang punya hak untuk berkata, ini suaraku. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara sekalian. Untuk percaya, sikap hatimu harus belajar dengan tulus, bukan tolol. Dengan tulus Anda berkata, apa maunya Tuhan? Tapi yang kedua, saudara harus perhatikan cara berpikirmu. Manusia itu sebetulnya hanya
seringkali hanya dengar apa yang dia pengen dengar. Hanya lihat apa yang dia pengen lihat. Selalu sudah ada bingkai di pikiran kita. Selalu ada frame bingkai di pikiran kita. Yang ini harus Anda perhatikan, karena setiap orang itu bingkainya beda-beda. Tuhan ketika menjanjikan tanah Kanaan, Dia tidak pernah berdusta. Tidak. Tuhan juga tidak menutupi apapun dari mereka. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu tanah orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris, orang Het, orang Filistin. Aku berikan tanah mereka kepadamu. Tuhan tidak berkata, aku berikan tanah kosong kepadamu. Never. Dari awal, Tuhan sudah ngomong kepada Abraham, tanah ini nanti ku berikan kepadamu. Itu sudah ada penduduknya. Tapi dia berkata, sampai kedurjanaan orang Amori yang tinggal di situ genap, baru aku akan berikan kepadamu. Artinya, dia berkata, itu tanah sudah ada penduduknya. Tapi di bagian lain dia berkata, aku berikan kepadamu tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tuhan bicara komplit. Tapi orang hanya dengar apa yang dia mau dengar. Orang hanya lihat apa yang dia mau lihat. Disitulah frame kita yang Anda harus hati-hati. Nah, frame ini Anda taruh di mana? Rupanya mereka hanya taruh di perkataan tanah dengan susu dan madu yang limpah. Sementara suku-suku ini yang disebut Tuhan, itu dikeluarkan dari frame bingkai berpikir mereka. Setiap orang, Anda dan saya, tanpa terkecuali, sebetulnya kita punya bingkai. Hati-hati loh dengan bingkai ini. Karena bingkai ini Anda geser kemana, akan menentukan seperti apa persepsimu. Dan kemudian kalau sudah jadi sebuah keyakinan, hati-hati loh. Sesuatu yang sebetulnya bingkai, frame pikiran kita, kotak di pikiran kita itu main. Dan itu sudah nyampur dan menjadi sebuah keyakinan. Itu hati-hati. Sekali lagi, butuh sebuah kedewasaan, butuh sebuah cara berpikir yang begini. Aku mesti ngerti apa yang Tuhan katakan. Lalu kemudian cara berpikirku harus kuselaraskan dengan cara berpikir Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya terima satu story dari salah seorang saudara. Dan saya mau ceritakan kisah ini. Sambil saya mau tunjukkan cara berpikir kita menentukan banyak. Ada seorang bapak, seorang ayah yang punya 2 orang anak laki-laki. Dan ayah ini, sebelum dia meninggal, sebelum dia sakit, dia berikan kepada setiap anaknya itu sebuah toko. Tentu jaraknya berbeda, toko jual barang yang sama. Ukuran tokonya sama, modalnya sama. Itu menjelang dia sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Dan kepada masing-masing anak lakinya ini dia memberikan sebuah sepeda motor. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sebelum bapak ini meninggal, dia panggil 2 orang anak laki-lakinya ini. Ya beda umurnya cuma setahun lah kira-kira. Lalu dia berkata, anak-anakku, bapakmu ini sebentar lagi akan mati. Jadi aku memberikan kalian satu nasihat supaya tokomu ini bisa jalan dengan baik. Wah, mereka berkata, ini penting ini nasihat dari bapak. Apa pak nasihatnya? 1, dia bilang, aku beri 2 nasihat. 1, jangan pernah kamu
tagih utang kepada orang yang kamu utangi. Jangan pernah. Pokoknya berapapun utangnya, jangan pernah ditagih. Dua anak ini berpandang-pandangan. Oh, aneh ya. Kalau ada orang utang kok tidak boleh ditagih. Tapi begitu nasihatnya. Jangan ditagih. Berapapun besarnya, jangan ditagih. Yang kedua, dia berkata begini. Kalian kalau naik motor, kalau naik kendaraan, jangan sampai langsung kena sinar matahari. Tidak baik. Jadi Pak, jangan sampai kena sinar matahari. Yang ketiga, sudah nggak ada, habis, cuma 2. Nggak lama kemudian bapaknya mati. Kira-kira setahun setelah itu, si ibunya sudah selesai meratapi kematian suaminya. Dia berpikir, aku mau lihat keadaan toko dari anak-anakku. Maka dia datang ke anak yang pertama. Dan ketika dia datang ke anak yang pertama, dia kaget sekali. Tokonya sudah hampir tidak ada barang. Keadaannya sudah parah sekali, kelihatan sepi. Karena barang sudah hampir tidak ada. Dia lihat wajahnya sudah hancur. Kelihatan kalau nggak punya duit. Lalu si ibu bertanya, nak, bagaimana keadaanmu? Anaknya berkata, hancur mah, hancur. Kok bisa? Kamu kan hebat soal dagang. Sebelum ayahmu meninggalkan kamu maju. Justru itu. Gara-gara aku mendengar nasihat Bapak, habis sekarang. Kok bisa? Loh, bapakmu memangnya memberi nasihat apa? 2, mah. 1, jangan kamu tagih utang orang yang utang kepadamu. Berapapun jangan kamu tagih. Sekarang orang sudah mulai ngerti kalau utang sama aku tidak mungkin ku tagih. Karena tukang utang saling cerita, punya klub. Klub tukang utang. Lalu mereka cerita, ngambil toko itu saja. Aku sudah setahun gak ditagih, ketemu cuman shalom dia. Duitnya banyak. Lalu orang pada datang kepadaku mah, pada ngambil barang utang, aku mau tagih. Ingat omongan Papa, jangan ditagih. Sementara aku ngambil barang ke pabrik nagih aku. Habis. Lalu kemudian Papa berkata yang kedua, jangan kena sinar matahari. Kemana-mana aku naik taksi, boros. Kalau naik motor kan langsung kena matahari, aku naik taksi. Ini gara-gara aku mendengar nasihat bapakku. Bangkrut aku. Wah, ibunya nangis. Terus keingetan anak kedua. Jangan-jangan yang kedua juga bodol tuh karena bapak yang ngasih nasihat kok gak begitu. Hari berikutnya dia ke toko anak nomor 2. Kaget dia. Berkembang penuh tokonya, tambah gede. Wah, kok luar biasa. Si mama itu berkata gini, dulu bapakmu masih hidup, kamu gak berkembang begini. Bapak sudah mati, kamu berkembang seperti ini. Iya mah, gara-gara nasihat bapak, aku turuti. Loh, bapakmu ngomong apa? Kepada orang yang utang kepadamu, jangan pernah kamu tagih. Berapapun, diamin aja, jangan ditagih. Yang kedua, jangan kena sinar matahari langsung. Aku perhatikan nasihatnya, luar biasa mah. Aku hebat sekarang. Bingung mamanya. Loh, lah, engkaumu itu kok bangkrut? Istilahnya kok mecedel begitu. Dengar nasihat yang sama, kok sana bangkrut, kamu kaya. Praktekmu gimana? Gini mah. Jangan pernah kamu tagih orang yang utang dengan kamu. Wah, saya ngerti. Orang pernah ngei utangan saya mah.
cash and carry. Jadi tidak ada yang tak tagih toh. Tidak boleh utang sama saya. Harus kontan. Oh. Lah kakak piye? Kabeh diutangi, gobloke dhewe. Utang rak ditagih ya bangkrut toh. Tapi bagaimana supaya aku tidak nagih utang? Jangan ngutangi. Saya mau tanya, siapa yang sekarang ini tidak dalam posisi ngutangi orang atau ngutangi siapapun, angkat tangan. Anda tidak ngutangi siapapun, angkat tangan. Siapa yang sedang ngutangi orang? Ngutangi bukan utang loh, Anda ngutangi orang, angkat tangan. Saya tidak berkata jangan ditagih loh saudara ya, ditagih, tetap ditagih ini. Karena Anda bukan anak dari bapak tadi. Tapi saya mau cerita hanya begini. Yang satu berkata, oh kalau ada orang utang sama aku jangan ditagih. Orang utang dibiarin, nggak ditagih. Yang satu berkata, jangan utang sama aku. Terus yang kedua, Papa berkata jangan sampai kena sinar matahari. Tapi aku hanya diberi motor. Maka aku berangkat sebelum matahari terbit. Aku buka tokoku paling pagi. Aku pulang setelah matahari terbenam. Aku tutup tokoku paling malam. Jadi semua pelanggan tahu kalau pagi-pagi dia butuh toko buka, langsung ke tokoku. Kalau ada orang berkata, wah sudah kemalaman nih, ada tokoku yang masih buka. Maka pelangganku paling banyak, tidak usah ngutangi, cash and carry. Nasihat Papa membuat aku kaya raya. Nangkep saudara. So satu nasihat diberikan, yang satu nggak pinter. Yang kedua bijak. Bukankah kita membaca firman yang sama? Kalau Anda jujur melihat, yang satu begitu prosper, diberkati, begitu ajaib, karena berkata, aku baca Alkitab. Yang satu berkata, aku gak punya penghasilan. Kenapa? Kerjaanku baca Alkitab. Ada orang bahkan terima ayat yang sama, khotbah yang sama, yang seorang berubah hidupnya, yang seorang kepahitan. Jadi cara berpikir kita yang harus Anda perhatikan. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Tadi saya berkata, hati-hati dengan frame cara berpikir kita. Persepsi kita. Yang bercampur dengan keyakinan. Sebetulnya mereka membayangkan akan sebuah tanah Kanaan yang kosong. Yang mungkin penduduknya ya orang-orang biasa. Tapi begitu mereka lihat yang mereka bilang orang raksasa, mereka begitu kecewa. Coba buka Ayub pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. Ayub pasal yang ke-6, ayat 20. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Kalau Anda punya Alkitab Amplified Bible, kalimatnya berkata begini, they were confounded because they had hope to find water. Kata confounded artinya kacau, malu, bingung. Karena pengharapan. Orang tuh begini, kalau Anda sudah punya pengharapan ditambah keyakinan, ya ini bisa, ini bisa, tiba-tiba, nggak bisa. Semua kekuatan energimu, fokusmu kepada sesuatu tiba-tiba meleset. Itu yang berbahaya. Saya ulang lagi ya. They were confounded because they had hope. Justru karena mereka punya hope, punya pengharapan. Ternyata nggak ada. Kacau.
Antara kacau, malu, bingung, campur jadi satu. Dikatakan they came there, mereka sampai ke sana, and they were bitterly disappointed. Dan mereka kecewa dengan pahit sekali. Saudara, kalau Anda ya, gini, ada beberapa hal yang Anda dan saya itu harus hindari sebetulnya. Saya belajar dari kehidupan. Kalau saudara memulai sebuah pekerjaan dengan dasar saudara itu ingin membuktikan diri. Anda berkata, aku bisa kok, aku bisa buktikan aku bisa. Ujungnya itu selalu akan ada yang mengecewakan. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang hak perjanjian, pemegang janji dan pemegang otoritas. Itu ada aturan dalam kerajaan surga. Atau ada orang yang begini, diajak. Anda kalau ngerti teman-teman yang jago marketing itu ya, itu sebetulnya sampah dia bisa cerita tuh mas. Dia bisa cerita begitu rupa diyakinkan. Anda kalau ngerti ada film-film yang cerita tentang bagaimana pialang di Wall Street itu ya, menjualkan saham. Kalau nelpon sama orang one by one, padahal yang itu kantor yang sebetulnya kayak WC umum aja. Ini ada perusahaan baru prospektif sekali, begini dia jual, dia ngomong gede. Istilah orang itu digoreng, saudara. Sampai orang begitu percaya, dikuasai imajinasinya. Nah, orang-orang yang sudah punya frame, terutama mereka yang ingin cepat kaya, pasti kena omongan itu. Kalau Anda sudah dengar sebuah story, ini saya kasih clue-nya ya. Kalau Anda dengar sebuah story yang berkata ini menghasilkan uang dan tidak ada resikonya, 99,99999% bohong, saudara. Oh Pak, dia katanya dia yang 0,00001% itu Pak. Enggak, yang punya cuma Tuhan yang itu. Dia enggak punya. Tidak ada apapun pekerjaan yang tanpa resiko, itu enggak ada. Oh dia bilang enggak ada Pak. Ada. Paling tidak satu. Apa itu? Anda sedang tertipu, itu resikonya. Nanti hilang duitmu itu. Coba perhatikanlah. Saya kadang-kadang tuh saya bilang gini, Tuhan. Orang yang paling mudah tertipu adalah orang yang terdekat dengan kita. Ya toh? Enggak, orang itu ya kadang-kadang lah kita dengar orang luar menipu. Tapi sebetulnya yang namanya tertipu itu sebetulnya oleh orang terdekat kita. Karena trust. Kenapa nama presiden, nama jenderal, nama pendeta dipakai untuk jualan? Sebab dia mau tarik trust orang. Begitu Anda sudah kena trust. Oh ini Pak Presiden juga ikut. Iya. Ini arisan super eksklusif. Nanti supernya gimana? Masukin uang langsung hilang. Itu super eksklusifnya. Kalau Anda sudah mulai, dia jual orang, jual nama, percayalah. Nah, kebanyakan yang ikut siapa? Orang yang sudah berkata, wih, duit ini. Kita akan dijanjikan Tuhan akan menjarah. Anda sedang dijarah tuh hari itu. Karena kita kalau mendengar, cuma sepotong. Nah ini loh saudara. Ada yang dijanjikan, keyakinanmu masuk, tiba-tiba, loh, kaget. Dalam hal cerita ini Tuhan tidak berdusta. Tuhan bicara apa adanya. Tapi mereka sudah punya frame. Satu hari ada seorang anak muda datang ke kantor saya. Dia bawa iPad-nya dengan bangga. Dia berkata, Pak, saya mau bicara. Oh ya, kami akan memulai sebuah bisnis, Pak.
Wah, luar biasa. Bisnis apa? Dia cerita, ini Pak. Oh ya? Kamu sudah hitung-hitung? Oh sudah. Terus dia buka iPad-nya. Des. Seperti seorang presiden direktur perusahaan besar. Dia tunjukkan grafiknya. Bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, bulan ketiga dang. Nanti setelah bulan ketiga, untungku sekian miliar. Des. Luar biasa. Terus kamu sudah ngerti ini dapat dari mana? Oh sudah beres semua. Tinggal jalan langsung, 3 bulan lagi miliarder saya. Wih, mantap. Hari ini bangkrut saudara. Sebab keyakinannya itu di dalam bingkai. Dan maaf ini bingkainya adalah rotok goblok sebetulnya. Lu ditipu orang. Siapapun yang memberi kamu data ini sedang nipu kamu. Sebab ketika kamu memulai usaha dan kamu tidak pernah berpikir akan ada problem yang harus dihadapi, nggak mungkin. Tapi toh orang percaya. Saya sekedar ingin mengingatkan teman-teman di sini. Kalau Anda adalah jago marketing, jangan ada keinginan sedikit pun untuk nipu orang. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda belum olah data itu sampai Anda yakin ini safe, jangan cerita. Dan kalaupun sampai rugi, engkau tidak siap nanggung, hanya berkata, ya ini nasib. Wah berat. Satu titik, tidak ada orang akan percaya kepadamu lagi. Sebab satu bentuk ketidaksetiaan dan ketidakbenaran akan merusak hidupmu sampai kapan. Amen, saudara. Hati-hati. Dengan semua yang Tuhan katakan, Anda harus lihat semua. Yang sebetulnya menjatuhkan kita adalah cara berpikir kita sendiri. Dan kita berkata, ini cara berpikirku. Saya tahu ada orang-orang yang marah ketika saya pernah ingatkan, hati-hati ya dengan money game. Marah. Sebab sebetulnya dia sedang kejar uang itu. Saya berani jamin, nanti dia akan belajar. Kalau orang sudah dengar nasihat dan marah reaksinya, Anda sedang kesentuh dengan sentra kelemahanmu yang terdalam. Kalau ada orang ngomongin, jangan terlalu ngejar uang, ya marah. Sebetulnya Anda harus sadar, ada mamon di hatimu. Kalau ada orang berkata gini, hidup kudus dong, marah. Saya beritahu ya, ada kenajisan di hidup. Kalau ada orang berkata, kita jujur ya, Anda marah. Ada roh penipuan dalam hidupmu. Karena semua yang membuat Anda marah, sebetulnya itu kena persis dengan yang di dalammu. Sesimpel itu. Kalau tidak ada luka, tidak ada masalah di tangan saya. Tapi kalau ada borok di sini, sedikit didekati aja sudah. Reaksinya seperti itu. Apa yang membuat Anda marah? Yaitu borokmu di situ. Frame juga bagian dari itu. Hati-hati saudara. Minta Tuhan ngatur hidup kita step by step. Jangan cepat ingin kaya. Dalam berkat Tuhan, Anda tekun setia dengan Dia. Pasti ada blessing yang ajaib. Yang terakhir, apa yang membuat Tuhan paling sakit? Sebetulnya waktu mereka tidak percaya. Dan ketidakpercayaan itu mereka ceritakan ke orang sehingga menciptakan pemberontakan kepada Tuhan. Sepuluh pengintai ini
Pada waktu dia melihat semuanya, hatinya sudah goyang. Dia berkata, nggak mungkin. Tapi tidak ada Tuhan marah dengan mereka. Begitu mereka pulang ketemu Musa, masih oke. Tapi lihat yang terjadi. Tuhan berkata, Alkitab mengatakan, kamu bicara di kemahmu. Ketidakpercayaan itu ditularkan ke keluarganya, ke sukunya, ke teman-temannya. Dan kemudian muncullah pemberontakan kepada Tuhan. Dengan berkata, Tuhan tidak cinta kita. Saudara, selama Anda bimbang, Anda diam, Tuhan nggak apa-apa. Bahkan dia akan tolong Anda untuk mengerti. Tetapi begitu Anda ngomong ke orang, dan engkau mempengaruhi orang sampai terjadi sebuah pemberontakan di hati, kelihatannya kepada Musa, tapi sebetulnya kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata, that's it. Dia bilang, orang masuk Kanaan kecuali Yosef dan Kaleb mati semua. Dan yang sudah 10 kali bersungut-sungut, habis. Marah Tuhan hari itu. Saya punya sebuah data aneh, saudara. Coba tunjukin data saya. Peristiwa 12 pengintai itu, yang tadi kita baca, dalam tanggalan Yahudi, terjadi tanggal 9 bulan Av. Bulan ini sekitar antara Juli sampai Agustus kalau penanggalan kita. Saudara, tapi lihat data ini faktanya. Peristiwa mereka berontak itu tanggal 9 bulan Av. Marah Tuhan. Pemberontakan itu membuat murkanya turun. Saya ngomong kepada Anda, segala sesuatu yang dimulai dengan hati yang berontak, lihat, tidak akan pernah jadi. Karena itu tidak ada di hatinya Tuhan. Tapi dalam sejarah orang Yahudi, seperti peristiwa tanggal itu terulang terus, terjadi semua yang mengerikan. Lihat daftar yang kita punya. Tahun 587 sebelum Masehi, tanggal 9 Av, tentara Babylon menghancurkan Solomon Temple. Itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tanggal 9 bulan Av, dihancurkan oleh tentara Babel. Saya lebih tepat berkata, Tuhan izinkan. Mengapa tanggal itu? I don't know. Kalau Anda lihat, terjadi pada waktu cerita tadi dimulai. Lalu kemudian tahun 70 Masehi, tanggal yang sama, Romawi menghancurkan bait Allah kedua yang dibangun oleh Herodes. Habis. Dan perkataan Yesus tergenapi. Tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Tanggal yang sama. Tahun 135 Masehi. Tanggal yang sama. Itu hari di mana orang Yahudi kalah. Final oleh orang Roma. Sejak itu tidak ada pemberontakan Yahudi lagi. Habis. Roma tundukkan mereka. Habis total. Tahun 1095 tanggal yang sama. 9 Av. Perang salib dimulai. Anda tahu Eropa mengirim tentaranya ke Timur Tengah, ke daerah Palestina, ke Kanaan. Dan ribuan orang Yahudi mati. Anda berpikir itu perang agama? Saya nggak tahu. Tapi yang dibantai, tetap orang Yahudi. Ribuan dibantai. Karena mungkin dari pihak kerajaan Islam berkata, oh Yahudi, kamu Kristen. Dari yang Kristen berkata, Yahudi, kamu yang nyalipin Yesus. Loh, di zaman itu, gereja berkata, harus memusuhi orang Yahudi karena orang Yahudilah yang menyalipkan Yesus. Kalau pikirannya kolak-kolik itu memang ngeri, saudara. Tahun 1290 tanggal 9 Av juga orang Yahudi diusir dari Inggris. Diusir. Tanggal yang sama. Di tahun yang berbeda. Abad yang berbeda. Tahun 1492, 9 Av orang Yahudi diusir dari Spanyol. Abad 15. Diusir, keluarkan.
Makanya mereka nyebar kemana-mana. Tahun 1942, tanggal yang sama, orang Yahudi dipindah dari Warsawa ke kamp pembantaian. Yang digas itu loh saudara. Yang mati sampai 6 juta. Itu tanggal yang sama. Mulai itu. Dari Polandia, bawa dengan kereta. Masuk ke kamp pembantaian. Dibantai habis. Dan itu awalnya. Tanggal 9 bulan Av. Tahun 2005. Tanggal 9 bulan Av. Ketika Israel menyerahkan Gaza ke tangan otonomi Palestina, otoritas Palestina. Tanggal itu orang Yahudi digusur keluar dari Gaza. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu bisa begitu tidak suka. Dan entah bagaimana. Mungkin iblis yang memperingati. Selalu Tuhan dicoba disakiti. Dengan berkata, lihat apa yang terjadi. Tapi buat orang Yahudi, seharusnya ini sebuah peringatan. Apa yang kau buat? Engkau berkata Tuhan tidak mencintai kami. Dia seorang ayah sedang nuntun anaknya. Step by step. Dari Mesir dibawa. Sudah sampai di tepat di pinggir tanah Kanaan. Mereka sendiri yang minta. Kami mau lihat. Diizinkan. Dan akhirnya mereka berontak. Saudara, nasihat firman Tuhan hari ini. Selangkah demi selangkah. Jalani hidupmu dan hidup saya. Besok, dia sudah ada buat saudara. Pak, besok bagaimana? Dia sudah ada buat saudara. Satu hari kami mau pergi ke sebuah negara. Semua diatur dari sini. Saya bertanya, kalau aku nanti keluar dari airport, gimana? Mereka berkata, tenang Pak. Kami sudah ada di sana. Kok bisa? Kamu kan gak ikut saya. Kan kami bilang kami Pak. Perusahaan kami punya jaringan di seluruh dunia. Bapak sampai di situ, kami ada di sana. Nanti ada orang bawa nama Bapak. Akan tolong Bapak ke hotel dan seterusnya. Nanti kalau aku mau ke airport lagi, kami siap di lobi Pak. Sekarang ada orang yang di lobi. Belum ada Kak. Bapak kan belum di lobi juga. Kalau saya nanti sampai ke Austria, tenang Pak. Nanti ada orang kami sudah di sana. Sekarang sudah ada orangnya. Ya belum kan Bapak masih di Indonesia. Saudara ngerti nggak? Kalau Anda berkata, Tuhan aja, nanti aku di sana. Kan kamu di sini. Aku kan ada di mana-mana. Selangkah saya ikuti. Nanti kamu tahu, aku punya pengaturan sempurna. Aku tidak selangkah-selangkah dengan kamu. Aku membawa rancangan yang sempurna, memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kamu rak mudeng tak ceritani. So mari jalan. Setiap hari selangkah. Setiap hari selangkah. Setiap hari selangkah. Setiap hari selangkah. Nanti akan nyampe. Amen, saudara. Beberapa hari yang lalu ada satu lagu yang sangat lama sekali. Tiba-tiba muncul di hati saya. Saya tanya sama Bu Ripka, cariin aku lagu ini. Aku rasa lagu ini baik sekali. Buat kita belajar tiap hari selangkah saja. Amen. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik buat semua kita. Tutup Alkitabmu saudara. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you.